Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahdatin Habibatil Mubarokah dari kelompok 1 Bimbingan Konseling BKA 2020 dari mata kuliah Komunikasi Antarpribadi. Hari ini bersama teman-teman dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk PowerPoint dengan judul Dasar-dasar Keterampilan Komunikasi Antarpribadi dengan dosen pengampu Ibu Ruri Muslifar, SPD, MPD. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Aisyah Nidaul Haq, yang kedua ada Alia Fauzia Faradiba Wahab, yang ketiga ada Dini Putri Pratiwi, yang keempat ada saya sendiri, Nahdatin Habibatil Mubarokah, yang kelima Nur Aina, dan yang terakhir ada Nur Fauzia Sukma. Kemudian untuk daftar isi dari materi yang akan kami sampaikan, yang pertama tentang pentingnya komunikasi antarpribadi, yang kedua keterampilan-keterampilan komunikasi antarpribadi, yang ketiga komunikasi efektif. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita dari kelompok saya. Kepada rekan kelompok saya dipersilakan. Baik, yang pertama pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Orang-orang memerlukan hubungan antar pribadi terutama untuk dua hal, yaitu perasaan atau attachment dan ketergantungan atau dependensi. Perasaan mengacu pada hubungan yang bersifat emosional intensif, sementara ketergantungan mengacu pada instrumen antar pribadi seperti mencari kedekatan, membutuhkan bantuan, serta kebutuhan berteman dengan orang lain, yang juga dibutuhkan untuk kepentingan mempertahankan hidup. Salah satu karakteristik penting dari hubungan antar pribadi yaitu hubungan tersebut banyak yang tidak diciptakan untuk diakhiri berdasarkan kemauan atau kesadaran kita. Saya lanjutkan, adapun kebutuhan atau keinginan mendasar, kuat, dan universal di antara manusia untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti yang diungkapkan oleh Afifi dan Guerrero pada tahun 2000. Ada sejarah panjang penelitian yang menetapkan pentingnya individu menetapkan pada keterhubungan kebutuhan individu untuk memulai, mengembangkan, dan memelihara ikatan sosial, terutama yang dekat, tercermin dalam litani studi dan jumlah teori. Kehadiran orang saja telah terbukti membangkitkan dan memotivasi perilaku kita, sebuah proses yang disebut komperensi. Menurut Sergit, pada tahun 1992, menggambarkan bagaimana konsep keterampilan sosial telah menyentuh minat para peneliti yang bekerja di hampir semua bidang ilmu sosial. Ini terjadi pada 3 tingkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis teoritis tentang bagaimana dan mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan telah menghasilkan berbagai konseptualisasi perilaku terampil. Yang kedua, penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan efek dari berbagai jenis perilaku sosial. Tingkatan inilah yang dibahas oleh buku ini. Yang ketiga, beberapa pendekatan untuk penelitian keterampilan komunikasi telah diperkenalkan untuk memastikan apakah mungkin untuk meningkatkan kinerja sosial individu atau untuk tinjauan bisa dilihat di buku Diskon et al. Pada tahun 1997. Baik, selanjutnya adalah keterampilan-keterampilan komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah keterampilan berbicara. Kita dapat merumuskan bahwa berbicara adalah menyampaikan pikiran, perasaan, atau pendapat pada lawan komunikasi secara lisan. Yang kedua adalah keterampilan menyimak. Menyimak berarti bukan hanya proses fisik yang melibatkan digendang telinga, melainkan melibatkan segenap diri kita yang membuat kita konsentrasi, menganalisis, mencerna,
merangkai makna dan menyimpulkan apa yang dikatakan orang lain. Yang ketiga adalah keterampilan membaca. Membaca bukan hanya dilakukan pada taraf komunikasi massa, seperti membaca koran dan majalah, tetapi juga dalam taraf komunikasi antar pribadi seperti membaca surat dan SMS. Dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Apabila kita melakukan komunikasi antar pribadi, maka kita menulisnya terkadang dengan menggunakan sandi-sandi tertentu sehingga makna tulisan itu hanya diri kita sendirilah yang memahaminya. C. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Komunikasi dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal efektif dan non-verbal efektif. Terdapat karakteristik komunikasi yang efektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang jelas. Pesan yang disampaikan harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis. Yang kedua, pesan yang benar, yaitu informasi harus jelas atau tidak samar dan bebas dari kesalahan tata bahasa. Yang ketiga, pesan lengkap. Informasi yang dikomunikasikan harus lengkap. Jika tidak lengkap, maka akan menyebabkan kesalahan. Yang keempat, pesan tepat. Informasi harus ringkas dan mengambil langkah yang akan diinginkan. Yang kelima, keandalan, yaitu pengirim yakin pengetahuan yang disampaikannya adalah menurut pengetahuannya sendiri, dan penerima harus percaya dengan pesan yang dikirim oleh pengirim. Yang keenam, sender's courtesy, pesan yang disusun mencerminkan kesopanan dan rasa hormat. Kesimpulannya, komunikasi antar pribadi merupakan kegiatan aktif, bukan pasif. Komunikasi antar pribadi bukan hanya komunikasi dari pengirim pada penerima pesan, begitu pula sebaliknya, melainkan komunikasi timbal balik antara pengirim dan menerima pesan. Komunikasi antar pribadi bukan sekedar serangkaian rangsangan tanggapan, stimulus respon, akan tetapi serangkaian proses saling menerima, penyeraan, dan penyampaian tanggapan yang telah dioleh oleh masing-masing pihak. Melalui komunikasi antar pribadi, kita dapat mengenal diri kita sendiri dan orang lain. Kita dapat mengetahui dunia luar, dapat menjalin hubungan yang lebih bermakna, bisa memperoleh hiburan dan menghibur orang lain, dan sebagainya. Komunikasi antar pribadi yang efektif harus adanya keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Komunikasi antar pribadi yang efektif ditandai dengan hubungan antar pribadi yang baik. Kegagalan komunikasi dipengaruhi karena turunnya kadar hubungan antar pribadi yang disebabkan karena adanya perbedaan atau konflik sehingga terjadinya pemutusan hubungan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Alia. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.